Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib dengan segala kelemahan dan kekurangannya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mengajak kita semua untuk meningkatkan kepedulian kita serta keberpihakan kita untuk keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, usia Rasul kita tidak lama, hanya 63 tahun. Hanya 63 tahun. Usia pengganti beliau, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, juga usianya hanya 63 tahun. Pengganti Abu Bakar As-Siddiq, Khulafa'ur Rasyidin, Umar bin Khattab, dua-duanya mertua Rasul. Umurnya juga 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, menantunya baginda Rasul, umurnya mencapai 83 tahun. Tetapi Ali bin Abi Thalib menantu Rasul juga usianya hanya 59 tahun. Para ulama fikih yang terkenal dengan mazhabnya, mazhab Hanafi misalnya, Imam Hanafi hanya lebih kurang 72 tahun. Setelah Imam Hanafi ada Imam Malik, juga usianya hanya 72 tahun. Imam Syafi'i yang mazhabnya banyak dianut di Asia, khususnya Indonesia, umurnya hanya 54 tahun. Hanya Imam Hambali yang umurnya mencapai 83 tahun. Ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, itu range usianya di antara 65 sampai 70 tahun. Kenapa saya sampaikan di awal khutbah, jamaah sekalian? Andaikan kita berkaca kepada usia-usia mereka, maka sesungguhnya kita masing-masing pribadi sudah bisa mengukur berapa lama lagi kita diberi Allah usia. Permasalahannya bukan berapa lama, permasalahannya apa yang kita wariskan, yang dikenang oleh generasi kita ketika kita sudah tidak ada lagi.
Usia tidak menentukan, saudaraku. Yang menentukan adalah bagaimana usia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Durasi tidak menentukan, yang menentukan adalah kontribusi. Karena itulah saya bacakan satu ayat yang selalu kita dengar. Dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini mengingatkan saya, mengingatkan kita. Hei orang tua, hei orang-orang yang diberikan keturunan, hei orang-orang yang diberikan usia untuk menjadi contoh bagi generasimu. Hendaklah kamu merasa takut kepada Allah, andaikan kamu meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afa, generasi yang di'afa, generasi yang lemah ekonominya, sehingga harta warisan mereka akan berebut dan bersaudara akan pisah ketika berebut harta. Dan itu terjadi hari ini. Dzurriyyatan di'afa, lemah akidahnya, sehingga hari ini banyak saja orang yang menganggap agama itu sama. Dzurriyyatan di'afa bermakna lemah akhlaknya. Bagaimana kita lihat sekarang media sosial kita begitu mudah sekali mengunggah, men-share hal-hal yang tabu di saat kita masih muda dulu. Perzinahan, perjudian, itu tidak tabu lagi hari ini, diekspos, dipromosikan di beberapa media yang kita lihat secara terbuka. Dzurriyyatan di'afa, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Diingatkan kita sebelum kita wafat, ini tanggung jawab siapa? Rasul sudah wariskan kepada kita. Rasul tidak wariskan harta yang banyak, saudaraku. Meskipun istrinya yang bernama Khadijah itu pernah punya lahan sepertiga kota Makkah. Kalau pernah dulu di zaman kita ada pasar seng, itu semua adalah asetnya Ummi Khadijah. Tetapi ketika beliau mendampingi baginda Rasul, seluruhnya itu ludes untuk perjuangan Islam. Sehingga Rasul tidak mewariskan apartemen, tidak mewariskan tanah yang luas, tidak mewariskan jabatan untuk diwarisi generasinya berperiode-periode. Tidak. Rasul itu peduli, saudaraku. Rasul itu berpihak. Maka ada dua kata yang saya mulai di awal khutbah. Keberpihakan dan kepedulian. Rasul sayang sama kita. Rasul berpihak kepada kita. Rasul sayang kepada anak yatim. Rasul berpihak kepada orang miskin. Sampai di akhir hidupnya, dia tidak menyebut orang lain kecuali kita. Ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Pertanyaannya, Rasul sayang sama kita, apakah kita sayang kepada Rasul? Rasul cinta kepada kita, apakah kita cinta kepada Rasul? Ummati, ummati, ummati. Aqimus salah, tegakkan salat. Wa ma malakat aimanukum. Hei, itu tanggung jawabmu, orang-orang lemah, jangan dibiarkan. Orang-orang terzalimi, jangan dibiarkan. Kita ucapkan selamat kepada orang-orang yang mewakili kita nun di Senayan. Mudah-mudahan mereka mampu menjadi orang yang berpihak dan mampu menjadi orang yang punya kepedulian. Kalau itu tidak mereka lakukan, tunggu kita bertemu di akhirat nanti. Tidak mudah membawa amanah manusia. Rasul contohkan kepada kita. Ayat tadi dilanjutkan pada surah Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kenapa ditinggalkan generasi yang lemah, takut kepada generasi yang lemah? Khafu alaihim. Ternyata pada surah Maryam ayat 69 disebutkan penyakit generasi nanti, kata Allah. Adha'us salah, mereka lemah dalam salatnya, wattaba'us syahwat, dan mengikutkan hawa nafsunya.
Ternyata hari ini itu terjadi, saudaraku. Orang melaksanakan puasa 30 hari dalam Ramadan, saya yakin semua manut melakukannya. Tapi bukan tidak mungkin orang yang berpuasa itu tidak salat. Lihat saja ketika berbuka puasa, ramai sekali. Tapi berapa orang yang salat? Mungkin kita termasuk yang pernah meninggalkan salat. Karena itu wattaba'us syahawat, ketika salat dia tinggalkan, ayatnya tidak bisa. Adha'us salata wattaba'us syahawat. Ada huruf waw di situ menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salatnya hampir bisa dipastikan mereka itu akan selalu mengikuti hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu yang diikutkan tentu duniawi akan menjadi ukuran segala-galanya. Karena itulah khafu alaihim, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah agamanya, lemah salatnya, sehingga akan mengikutkan hawa nafsunya. Falyattaqullah, karena itu saya ingin mengajak kita semua yang hadir hari ini wabil khusus, jangan pernah berhenti untuk mendiamkan kejahatan, tidak pernah kita berhenti. Tapi justru kita harus berteriak, ngomong, tegur, kasih contoh yang baik. Hari ini orang cuek dengan apapun yang ada di lingkungan. Itu artinya kita kurang peduli. Padahal Rasul mengingatkan kita, pedulilah, pedulilah. Pedulilah dengan lingkungan kita. Sampai Rasul mengingatkan kita, apabila kamu melihat kemungkaran, tegur dengan kekuasaan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran di sekitarmu, kemaksiatan di sekitarmu, tegur dengan falyughayyirhu biyadihi, dengan tanganmu. Maknanya kekuasaan yang kita miliki, power yang kita miliki. Inilah hari ini ulang tahun TNI misalnya, atau 5 Oktober. Kita berharap kekuatan itu digunakan untuk apa? Mempertahankan nilai-nilai negara, mempertahankan nilai-nilai anak budaya bangsa. Itu yang menjadi concern kita hari ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati. Jika itu kamu tidak sanggup, karena kita bukan orang yang punya kekuasaan, tidak punya power untuk itu. Berbedalah dai dengan seorang yang punya kekuasaan. Falyughayyirhu bilisani. Sampaikan dengan lisan. Itulah yang kita coba sampaikan hari ini. Tentu menyampaikan dengan lisan, bertuturlah dengan indah. Jangan sempat seperti mengajari ayam bertelur. Tapi sabalah dengan bahasa khatibun nas liqudri uqulihim, berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Itu ada pada kita, saudaraku. Kita ayah, kita kepala rumah tangga, kita suami dari istri kita, kita punya power di rumah kita. Maka ketika rumah kita perbaiki, salah satu di antaranya kata Rasul, nawwiru manazilakum bis-salah wa tilawatil Qur'an. Jangan pernah rumahmu sepi dengan salat. Jangan pernah sepi dengan Al-Quran. Ketika dua ini kita cuek, tidak salat, tidak ada Al-Quran di rumah kita, dan itu kita diamkan, saudaraku, itulah awal mula wattaba'us syahwat. Maka yang muncul adalah syahwat dalam kehidupan generasi kita. Karena itulah saya bacakan sebuah hadis di ujung khutbah tadi, di awal khutbah tadi. Iqra'ul Qur'an. Baca kamulah Al-Quran. Iqra'. Yuklah kita kembali kepada Al-Quran. Kalau handphone kita tinggal, ada sesuatu yang hilang. Pertanyaannya, kalau Al-Quran tidak kita baca hari itu, apakah ada yang hilang? Padahal itu adalah warisan Rasul. Rasul tidak wariskan harta, tapi apa yang dia wariskan? Laqad taraktu fikum amrain. Sesungguhnya aku wariskan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya,
Lan tadillu, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu huruf lan, tidaknya, tidak berkepanjangan. Tidak akan pernah sesat, kata Rasul. Abadan, selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul. Pertanyaannya hari ini, implementatifnya bagaimana dalam kehidupan kita? Sebuah hadis Rasul yang paling indah. Khattimil Quran syahran wahidan. Khatamkan Al-Quran itu sekali sebulan. Saudaraku, Rasul sudah wafat. Tapi mukjizatnya tidak diambil. Mukjizatnya tetap ada. Apa itu Al-Quran? Pertanyaannya, Rasul bilang, khatamkan Al-Quran itu sekali dalam sebulan. Al-Quran 30 juz, sebulan 30 hari. Berarti one day one juz. Saya hakul yakin, saya dan kita orang yang mungkin waktunya sangat terbatas. Rasul juga faham itu. Maka Rasul kasih hadis yang paling simple. Man qara'al Qur'an khamsina ayah. Siapa saja yang membaca Al-Quran khamsina ayah, 50 ayat saja. Man qara'al Qur'an khamsina ayah, 50 ayat saja. Bisa kita baca setiap hari. Lam yuktab minal ghafilin. Kamu tidak dicatatkan sebagai orang yang lalai. Mafhumnya, kalau 50 ayat saja tidak mampu kita rutinkan setiap hari, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang lalai. Orang yang lalai bahagian dari maaf, wattaba'us syahawat. Kualitas seorang yang bertakwa adalah ketika ia mampu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Nonton YouTube satu hari bisa 100 judul. Kenapa? Baca hanya 50 ayat kita tidak mampu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان اللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.